Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Selasa, 31 Oktober 2023. IHSG hari ini ditutup hijau ya dengan kenaikan tipis 0,24% ke level 6.752 guys ya. Kita lihat memang IHSG hari ini di awal sesi itu sempat dibanting ya ke area low di 6.666, lalu di akhir sesi 1 dan sampai akhir sesi 2 itu bisa naik lagi ya, IHSG-nya bisa rebound ya. Makanya kita lihat di sini IHSG ya ini malah terkonsolidasi guys ya di level 6.700-an gitu. Tapi ya kita akan lihat ya ke depannya apakah IHSG ini akan rebound ya, akan lanjut naik atau malah melanjutkan fase bottoming atau penurunannya gitu. Nah, kalau misalkan untuk saat ini ya memang saya sarankan sih untuk wait and see dulu aja, teman-teman. Kalau misalkan sahamnya masih merah dan ternyata dia naiknya pun tipis ya, teman-teman tunggu aja laporan kuartal 3-nya. Karena kalau misalkan teman-teman misalkan hold saham yang bagi dividen misalkan ya Adaro atau BSSR misalkan seperti itu. Nah, teman-teman tunggu aja laporan kuartal 3-nya. Kalau misalkan tujuannya memang mau averaging down, itu tunggu aja rilis kuartal 3. Kalau misalkan kuartal 3-nya itu dia labanya turun, nah berarti kan ada potensi untuk lanjut turun harga sahamnya ya, meskipun memang rutin bagi dividen ya seperti PTBA gitu guys ya, tapi kan dia masih lanjut turun dan berarti saham-saham itu masih akan terdiskon gitu guys ya. Nah, makanya teman-teman ya meskipun teman-teman itu sebagai seorang investor itu harus tahu ya posisi dan kondisi saat ini tuh seperti apa dan posisinya di mana. Jangan sampai teman-teman belum turun dalam gitu ya, belum turun maksimal tapi udah beli dan nanti pas dia turun ke harga yang lebih murah, tahu-tahu amunisinya habis, cashnya habis. Nah, itu kan berarti kita tidak dapat kesempatan emasnya, berarti kita tidak dapat peluang emasnya seperti itu guys ya. Nah, makanya saya menerapkan ya strategi ya karena memang saya posisinya saat ini ya menjadi seorang swing trader, ya kemungkinan besar sih kalau udah dananya terkumpul banyak gitu ya, udah bertumbuh banyak, ya saya pun akan menjadi seorang investor gitu ya. Tapi untuk saat ini karena masih dalam fase growth atau pertumbuhan dari modal portfolio, ya saya memutuskan untuk menjadi seorang swing trader gitu guys ya. Strateginya seperti apa nih? Nah, akan saya bocorkan guys ya, strategi kedepannya seperti apa. Dari pandangan saya pun akan membahas beberapa saham yang menjadi incaran ya saya kedepannya kalau IHSG-nya bisa rebound lagi. Ya, jadi teman-teman nanti akan simak gitu guys ya bocorannya kira-kira saham apa aja yang akan yang pertama-tama akan saya beli kalau misalkan IHSG-nya rebound. Oke guys ya, jadi memang kemarin ya kita antisipasi ketika IHSG-nya ini mulai turun dan kesulitan untuk naik ya, kita di sini sudah melihat adanya kemungkinan-kemungkinan IHSG akan bottoming. Dan di tanggal 19 Oktober ini saya sudah mulai berpikir lah ya untuk menjual sebagian saham dan di hari berikutnya ya udah kita memang lihat IHSG ini akan bottoming, saham-saham pun memang turun ya. Nah, makanya waktu itu kita jual lah ya. Nggak semua sih, tapi sebagian besar ya, sebagian besar 90%-an uang kita sudah ada di RDN dan siap untuk beli saham di harga murah kalau misalkan IHSG-nya memang benar-benar akan turun gitu guys ya. Dan yang terjadi adalah memang seperti itu. IHSG-nya turun ya. Nah, makanya kita lihat di sini ada kemungkinan beberapa saham akan lanjut turun meskipun memang laporan kuartal 3-nya bagus. Tapi setidaknya kalau laba bersih di kuartal 3 itu naik, saham-saham yang sudah kita list ya dengan laba bersih yang naik di kuartal 3 ini setidaknya akan naik sesuai dengan fundamentalnya dan akan dilirik terlebih dahulu oleh manajer investasi saat nanti menjelang window dressing di bulan Desember. Yang berarti kan di akhir-akhir November ini kira-kira sudah mulai diakumulasi lah ya seperti itu. Oke guys, sebenarnya saya sudah tulis ya. Teman-teman juga boleh ya ikuti caranya. Teman-teman cek saham-saham yang kuartal 3-nya itu mengalami kenaikan, lalu teman-teman watchlist. Boleh watchlist di sekuritas, atau mungkin mau watchlist di buku ya, di buku tulis juga boleh sebenarnya ya, seperti itu. Kalau misalkan saya sih mau di Excel juga boleh, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan saya untuk sementara waktu memang tulisnya di buku dulu, nanti saya pindahkan ke Excel ya, seperti itu. Nah, untuk saham-saham yang sudah saya tulis, yang kuartal 3-nya ini bagus,
Nah, nanti kira-kira saham apa sih yang akan pertama kali saya beli ketika IHSG-nya rebound? Yang pertama adalah saham-saham big cap perbankan ya guys ya. Dan ternyata big cap perbankan ini laba bersihnya masih naik di kuartal 3 ya. Bank BRI kemarin ya sudah duluan rilis laporan kuartal 3-nya, lalu Bank BCA juga bagus ya. Bank BCA dulu, sorry, Bank BCA, lalu Bank BRI rilis ya. Lalu Bank Mandiri nih udah rilis ya. Laba Bank Mandiri atau BMRI ya 39,1 triliun ya pada kuartal 3 di tahun ini dan naik 27,4% ya guys ya. Fix berarti BBRI, BBCA, BMRI dan kita akan tunggu laporan kuartal 3-nya BBNI ya guys ya yang memang belum rilis. Tapi kalau misalkan sudah rilis, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya kalau misal udah tahu bocorannya atau beritanya gitu. Oke guys, tapi memang saya positif sih, kayaknya sih BBNI ini akan naik juga gitu guys ya, mengikuti kakak-kakaknya ya seperti BRI, BCA dan juga Mandiri. Ya, kita akan lihat untuk Bank Mandiri ya, BMRI ini memang saya targetnya sih agak sedikit ekstrim guys. Ini kita analisa saham sambil curhat-curhat aja ya. Nah, di sini ya targetnya sih ya syukur-syukur turun lebih dalam gitu ya. Di 5.400 sampai dengan 5.100-an ya. Lalu ada juga memang sempat turun ke level di bawah 5.000. Ya, tapi kalau misalkan turun di 5.400 juga sebenarnya sudah cukup murah gitu guys ya. Karena kita lihat hari ini pun memang masih ada distribusi ya. Sahamnya turun 0,87%. Kita lihat di sini Bank Mandiri, ini ternyata hari ini sempat rebound guys ya, sempat naik ke area high 5.850, tapi turun lagi ke area low 5.650 ya. Berarti kan hari ini ada distribusi nih ya, kita lihat masih ada distribusi. Ternyata yang jualan ZP guys, 181.000 lot. Yang nampung ada CC ya, 113.000 lot. Disusul AKBK, LG, BK ini masih akumulasi gitu guys ya, tapi memang overall ini sedang ada distribusi gitu guys ya. Jadi ya semoga saja masih bisa lanjut turun dan nanti teman-teman pun bisa averaging down di harga yang lebih murah gitu guys ya. Karena saya yakin sih teman-teman yang mungkin investor gitu ya, memang nggak mau jual saham bagus ya, meskipun ya maksudnya nggak mau cut loss ya, nggak mau cut loss saham bagus. It's okay, sebenarnya nggak ada masalah gitu guys ya. Yang penting memang sahamnya prospeknya masih bagus untuk 4 big cap perbankan, ya saya rasa nggak usah cut loss gitu guys ya. Ngapain cut loss ya, nanti pun beli lagi gitu ya, karena prospeknya memang masih bagus, laba bersih kuartal 3-nya juga masih bagus. Tapi memang secara teknikal ya ini kemungkinan besar akan turun ya, kita tunggu aja di 5.600, 5.500 sampai dengan 5.400-an gitu guys ya. Dan kita pun patokannya sih ke IHSG. Kalau IHSG-nya sudah rebound ya berarti kan saham-saham big cap perbankan juga mengalami kenaikan ya yang signifikan seperti itu. Lalu kita pun juga berpatokan terhadap bandarmologinya. Kita nggak bakal beli ya, saya pribadi nggak bakal beli ketika sahamnya masih didistribusi gitu guys ya, atau akumulasinya masih kurang tinggi ya, kurang menarik ya, berarti kita wait and see dulu, kita tahan cashnya di RDN ya. Nanti kalau misalkan ada akumulasi ya udah kita beli ya seperti itu. Berarti kan ada bullish reversal. Saham kedua ya berarti BBRI ya. BBRI juga hari ini masih ada penurunan ya, meskipun turunnya tipis 0,80%. Kita lihat asing masih jualan ya. AK, ZP, RX, KZ, AG, TP, GW, BKAI ini masih jualan guys. Berarti kan BBRI juga kita wait and see ya. Kita santai-santai dulu aja lah ya, sambil pantau-pantau. Lalu BBCA ya, BBCA juga laba bersihnya bagus, BBRI juga bagus. Hari ini juga ada penurunan ya. Hari ini turun 1,13%, sempat ke arah high 8.825 tapi turun ya dan close di 8750 guys ya untuk BBCA. Untuk area low-nya di 8725. Kita lihat BBCA juga masih ada distribusi ya. ZP jualan nih cukup besar guys ya, 116.000 lot. Sedangkan LG ya masuk 58.000 lot. ZP, AK, YU, TP, BQ, DR, DP ini masih jualan. Jadi kita tunggu aja dulu ya. Kita wait and see. Begitupun juga dengan BBNI ya. BBNI sih tadi saya lihat ya update-nya belum ada update kuartal 3. Jadi ya semoga saja bagus ya. Untuk BBNI hari ini juga masih turun. Sempat ke area low 4720 gitu guys ya.
dan ke area high 4850, tapi memang close-nya di 4790 ya. Penurunannya 1,24% guys. Untuk BBNI lumayan cukup dalam ya. Kita lihat di sini PEP-nya juga ya mirip-mirip lah dengan apa yang kita gambarkan gitu guys ya. Nah, semoga saja turun ke level yang lebih rendah biar mungkin teman-teman trader ya, swing trader itu bisa serok di harga murah dan teman-teman investor juga akan untung gitu ya. Bisa tambah muatan dengan beli sahamnya di harga yang lebih murah, bisa averaging down dan beli di harga yang diskon gitu guys ya. Kita lihat di sini yang nampung ternyata BK dan juga AK ya. Tapi masih ada distribusi nih dari KZ ya. KZ masih jualan 156.000 lot, sedangkan BK ini hanya beli 127.000 lot aja. Secara overall ya, untuk saham-saham big cap perbankan di sini sih hanya BBRI guys yang masih banyak buangan asing ya. BBRI dan BBC ini masih banyak dibuang asing. Nah, setelah big cap perbankan, saham apa lagi kira-kira yang akan saya incar gitu? Nah, ini kan pertanyaannya. Ini kan baru 4 ya. 4 saham ya, 4 saham lah yang paling utama yang saya incar terlebih dahulu kalau misalkan IHSG-nya rebound ya. Karena ada kemungkinan di Desember pas window dressing itu akan naik. Lalu ada beberapa saham lagi guys ya, yaitu grup Astra ya yang akan saya bacakan ya di sini untuk Auto atau Astra Auto Parts. Laba bersihnya naik ya 57% ke angka 1,31 triliun ya. Auto di sini menarik. Saya rasa sih saham-saham di sektor otomotif ya, terutama itu laba bersihnya rata-rata naik ya. Kemarin kita bahas juga Dharma ya, Dharma Polymetal juga naik, Auto juga naik gitu guys ya. Berarti kan saham-saham di sektor otomotif nih sedang bagus gitu guys ya. Meskipun banyak yang meragukan ya penjualan spare part-nya, penjualan roda 2, roda 4-nya. Wah, kayaknya ini bakal turun gitu penjualannya. Tapi ternyata masih berhasil membukukan laba bersih yang bagus gitu. Lalu setelah auto, ini saya akan incar UNTR ya. UNTR juga mengalami kenaikan laba bersih 6,63% ya secara year on year. Menjadi 15,34 triliun guys ya untuk laba bersih UNTR. Nah, untuk ASGR juga mengalami kenaikan ya, tipis 2%, laba bersihnya 2,78 miliar gitu guys ya untuk Astra Grafia. Tapi yang saya incar memang Auto dan UNTR ya, termasuk juga dengan ASI atau Astra International. Di sini meme ya guys ya, ada meme. Ini kan apa? Infinite Stone ya. Nah, di sini Thanosnya ASI gitu ya, induk dari Infinite Stone ya Thanos gitu guys ya, ASI atau Astra International. Nah, berarti ya Astra International pun ini saya rasa laba bersihnya akan naik juga ya, sepertinya akan naik juga, tapi kan belum rilis nih. Ya, baru bocoran-bocoran aja ya, sepertinya akan naik karena memang UNTR-nya naik, autonya juga naik ya. Jadi ya kita harapkan sih Astra International juga sahamnya bisa naik gitu guys ya. Kita coba cek ya untuk Astra International hari ini. Saya sempat pegang si Astra International, tapi ya um, dilepas aja gitu guys ya, karena memang sahamnya turun. Jadi nggak mau turun lebih dalam lagi. Jadi ya kita lepas di atas 6.000 gitu guys ya. Di atas 6.000 ya sempat CL juga ya. Tapi CL-nya tipis sih. Nggak terlalu dalam juga ya. Karena memang kita lihat ya harga ASI saat ini di 5.775. Ya jauh di bawah level psikologis 6.000. Jadi ya overall sebenarnya nggak ada penyesalan guys ya. Nggak ada penyesalan. Yang penting nantinya saat IHSG itu rebound, kita itu bisa beli saham itu lagi di harga yang lebih murah lagi. Karena inceran kita untuk saham-saham grup Astra itu kita incer dividen finalnya. Karena untuk dividen interim kan kecil ya, ya udah kita lepas aja. Nah, untuk dividen final, nah itu yang paling kita incar ya saham big cap perbankan. Lalu kemarin bank yang naik itu laba bersihnya BNGA ya guys ya, BNGA juga nanti kita akan incar. Lalu auto ya tadi sudah kita sebut, lalu ada UNTR juga guys ya, dan juga Astra International. Nah, seperti itu guys ya. Nah, ini saham-saham core lah ya, saham-saham yang utama yang akan kita pantau terus pergerakan harganya, kita pantau terus juga akumulasi distribusinya ya, seperti itu. Nah, ini guys ya strategi ya yang akan saya lakukan, akan saya gunakan untuk bisa beli saham-saham bagus di harga murah ya. Jadi nggak cuma ngobrol doang, maksudnya
teori doang. Oh, beli saham bagus di harga murah itu di harga berapa gitu guys ya. Itu kapan gitu ya, waktunya itu kapan? Apakah sekarang, apakah besok, atau lusa, atau minggu depan? Nah, ini harus jelas. Nah, makanya kita perjelas dengan menggunakan satu teknikal. Kedua, kita lihat IHSG-nya seperti apa. Ketiga, kita lihat akumulasinya. Apakah akumulasinya ini sudah fix dia akan naik atau malah distribusi lagi. Kalau misalkan akumulasinya kecil, ya berarti kan besoknya pasti ada distribusi gitu guys ya, pasti ada yang jualan. Ya berarti kan yang masuk pun sebenarnya belum melihat tanda-tanda akan rebound gitu guys ya, seperti itu. Oke guys, disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, jadi untuk saham-saham yang sudah kita bahas ya, big cap perbankan itu ada 4 ya, lalu Auto, UNTR, ya, lalu Astra Grafia, lalu Astra International, berarti kan ada 8 saham ya yang menjadi inceran kita. Astra Grafia ini sebenarnya bisa diganti ya menjadi saham lain. Nah, berarti kan secara overall ya memang kita incar 8 saham dulu lah ya. Jangan terlalu maruk ya, jangan lebih dari 10 ya. Sebisa mungkin harus balance ya di porto, lalu jangan kebanyakan saham juga karena akan agak sedikit sibuk ya gitu untuk ngurus. Seperti itu guys ya. Oke guys, jadi saya sudah ada list saham yang kuartal 3-nya bagus, saya sudah list. Mungkin nanti akan kita infokan ke teman-teman ya secara bertahap gitu ya, biar teman-teman pun nggak pusing juga gitu, mau saham yang mana nih kira-kira gitu guys ya. Buat teman-teman investor yang mungkin sekarang masih floating loss ya di saham-saham bagus, kalau saham bagus sih ya hold aja, jangan cut loss ya, nggak usah cut loss. Ya, tapi mungkin PR-nya harus averaging down gitu guys ya, sampai nanti average-nya kejemput. Tapi ya buat teman-teman yang mungkin swing trader ya, nah itu harus belajar ya, kapan harus membersihkan porto, kapan harus rebalancing porto, kapan harus masuk lagi. Nah, ini harus memiliki insting ya untuk timing yang tepat gitu guys ya. Banyak kok indikatornya. Kita lihat IHSG-nya, kita lihat ada berita bagus gak nih, Indonesia inflasinya gimana, lalu rupiahnya sudah mulai menguat atau tidak. Lalu kita lihat di luar negeri ya, kira-kira ekonominya bangkit atau malah turun lagi gitu guys ya. Kalau bangkit kan berarti akan berefek juga terhadap permintaan komoditas ke Indonesia. Seperti itu guys ya, kita udah ngalor ngidul dan kita udah bahas beberapa saham yang memang jadi inceran kita gitu guys ya. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin melakukan dividen investing ya, teman-teman investor dan juga buat teman-teman swing trading ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.